Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas mengenai poin C atau poin terakhir di bab 5, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Jika di buku cetak kalian terdapat di halaman 112. Nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Pemuda adalah mereka yang memiliki keyakinan kuat, semangat tinggi dalam melakukan perubahan bagi suatu bangsa. Kalian sekarang berumur 13 atau 14 tahun ya. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 belum bisa dikatakan sebagai pemuda. Tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipersiapkan dari mulai sekarang. Karena baik atau buruknya suatu bangsa salah satunya dilihat dari pemudanya. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa 10 pemuda di situ menggambarkan betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia pada saat itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, potensi. Mereka mampu memanfaatkan potensi atau kemampuan-kemampuan yang mendorong kuat untuk dapat melakukan perubahan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Pemuda pada saat itu memiliki jiwa tanggung jawab untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, hak. Pemuda saat itu lebih mengesampingkan hak-haknya sebagai pemuda dan mendahulukan kewajiban untuk terus berjuang meraih hak seluruh manusia untuk merdeka. Yang keempat, karakter. Pemuda pada saat itu memiliki karakter berani, menyukai tantangan, bekerja keras, dan berani membela kebenaran. Yang kelima, aktualisasi diri. Pemuda di tahun 1928 mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri adalah ketepatan seorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Yang keenam, cita-cita. Pemuda pada saat itu memiliki cita-cita yang tinggi untuk dapat meraih kemerdekaan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu merupakan 6 hal yang terdapat di dalam diri atau jiwa pemuda pada saat itu. Saya harapkan kalian juga bisa mencontoh hal-hal tersebut dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan pemuda masa lalu dan sekarang. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan pemuda zaman sekarang yang hidup dengan aman, bebas, tidak ada tekanan dan peperangan, mendapatkan pendidikan sederajat. Dahulu, sebelum di masa sekarang kita ini, ada masa perjuangan di mana pemuda harus mengangkat senjata, mengorbankan harta, jiwa, raga untuk meraih kemerdekaan dan kesejahteraan yang kalian nikmati saat ini. Dan perjuangan saat ini bagaimana? Atau perjuangan kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Dengan kemerdekaan yang telah diraih saat ini, sebagai generasi muda, adalah dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi, kita mengisi kemerdekaan yang sudah diraih pada saat itu oleh pemuda-pemuda pada zaman dahulu, itu dengan mengisi kegiatan dengan hal-hal positif. Misalnya, sebagai seorang pelajar dapat dilakukan dengan aktif dalam berorganisasi OSIS, organisasi Paskibraka, PMR, serta memahami simbol-simbol negara. Tujuan memahami simbol-simbol negara yaitu untuk dapat memperkuat NKRI, menjaga kehormatan NKRI, menjaga ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bendera negara Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2 dan panjangnya 3, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang berwarna tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan-ketentuan ukuran sebagai berikut. Jadi, ukuran ini akan berbeda setiap peletakannya. Yang pertama, ukuran 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di kereta api. 30 cm dikali 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara, dan ukuran 10 cm dikali 15 cm untuk penggunaan di meja. Bendera negara dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang disebut yaitu bendera Sang Saka Merah Putih, yang kini disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada yang pertama, kendaraan atau mobil dinas. Kedua, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi. Yang ketiga, perayaan agama atau adat. Yang keempat, pertandingan olahraga. Yang kelima, perayaan atau peristiwa lain. Adapun larangan terhadap bendera negara sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu setiap orang dilarang merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Yang ketiga, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan yang kelima, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Simbol negara selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa dikembangkan sesuai dengan peradaban bangsa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku, sarana komunikasi antar suku daerah. Adapun peraturan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia terdapat di Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, mengatur ketentuan dan hal-hal serta kegiatan yang harus atau wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Hal-hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia di dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Yang keempat, forum bersifat nasional maupun internasional. Kemudian yang kelima, dokumen resmi negara. Yang keenam, komunikasi resmi di lingkungan kerja, baik di lingkungan pemerintah negeri maupun di lingkungan swasta. Yang ketujuh, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Dan yang kedelapan yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Simbol negara selanjutnya yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung Garuda Pancasila. Makna yang terdapat di dalam lambang burung Garuda yaitu yang pertama, kepala menoleh lurus ke sebelah kanan, yang artinya kanan menunjukkan lambang kebaikan dan kebenaran. 2. Perisai berupa jantung yang digantung berupa rantai pada leher burung Garuda, menunjukkan atau artinya simbol pertahanan negara Indonesia yang sesungguhnya. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituliskan di atas pita yang dicengkram oleh Garuda, yang maknanya yaitu pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman bangsa. Yang keempat, burung Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang artinya melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan negara. Yang kelima, sayapnya yang berbulu 17 melambangkan tanggal kemerdekaan, ekor berbulu 8 menunjukkan bulan kemerdekaan, pangkal leher berbulu 19, kemudian leher berbulu 45 yang menunjukkan keduanya ini menunjukkan tahun kemerdekaan. Yang keenam, di tengah-tengah terdapat garis hitam perisai yang tebal. Hal tersebut menunjukkan bahwa letak wilayah Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau letaknya strategis. Kemudian makna yang ketujuh di dalam lambang burung Garuda yaitu terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Dasar Pancasila tersebut bisa kalian lihat di halaman 116 di buku cetak atau buku paket, yaitu sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Adapun warna pokok dalam burung Garuda terdiri dari warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai, kemudian warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda, warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung, warna alam untuk seluruh gambar lambang. Simbol negara yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Dalam acara resmi diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian
wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan benar dan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.